Hai Kak, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Wih, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oh iya Kak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Handiani Oktavia Wijaya. Saya dari mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 2018 nih. Jadi saya di sini tuh punya tugas nih Kak dari dosen saya, dari salah satu mata kuliah wajib saya, yaitu mata kuliah interpreting. Nah, tugasnya di sini adalah mewawancarai seseorang yang sudah berpengalaman lah di bidang interpreter atau yang sudah bekerja di bidang tersebut. Oleh karena itu, saya sangat pengen mewawancarai kakak, karena yang saya tahu nih kakak kan bekerja sebagai seorang interpreter kan? Iya, betul. Sebelumnya, apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Iya, saya bersedia. Wih, terima kasih banyak nih Kak, udah mau bantu. Iya, sama-sama. Santai aja kok. Oh iya Kak, sebelumnya kakak boleh perkenalkan diri dulu mungkin? Iya, mungkin Larasati. Usia saya tahun ini masuk di 21 tahun. Dan saya sendiri bekerja sebagai translator di salah satu perusahaan. Dan saya sendiri itu baru lulus tahun kemarin. Kebetulan tahun 2019, akhir September saya lulus. Dan alhamdulillah sebulan setelah itu saya langsung dapat kerja, dan kerjaannya nih Cilegon. Jadi saya merantau. Aslinya saya dibeli. Wih. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertamanya Kak ya. Mungkin sebagai seorang interpreter, saya pengen nanya nih Kak, bahasa apa saja sih yang telah kakak terjemahkan selama ini? Oke, karena basically saya ini lulusan bahasa Korea, jadi tentunya kerjaan saya bersangkut paut dengan bahasa Korea. Jadi selama ini di kerjaan pun juga saya juga mentranslate bahasa Korea ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Korea, seperti itu. Mungkin selain bahasa Korea, adakah bahasa lain yang pernah kakak terjemahkan? Mungkin bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu kan udah bahasa internasional gitu kali ya. Jadi semua harus bisa berbahasa Inggris, karena apalagi kerja di perusahaan asing. Basically kita harus punya kemampuan bahasa Inggris lah. Iya. Bener banget. Jadi menurut kakak nih, dari kedua bahasa tersebut, mana sih yang lebih enak diterjemahkan? Kalau menurut saya, sebenarnya karena saya itu belajarnya bahasa Korea, saya udah agak lupa bahasa Inggris sebenarnya. Karena setiap hari ngomong sama atasan juga itu selalu pakai bahasa Korea. Kalau enggak ngomong bahasa Indonesia juga, karena mereka kan bisa berbahasa Indonesia juga dan dilatih untuk berbahasa Indonesia juga. Ya, jadi untuk bahasa Inggris itu memang jarang-jarang, kecuali kalau misalkan kita saling nggak paham nih, gitu kan. Dia ngomong apa, saya ngomong apa, gitu. Ya mau nggak mau keluar itu bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya pasti bahasa sehari-hari pakai bahasa Indonesia, kalau nggak bahasa Korea. Widih. Oke Kak, seperti yang udah kakak bilang, kakak ini kan bekerja sebagai seorang penerjemah bahasa Korea ke bahasa Indonesia kan ya? Nah, kalau boleh tahu nih Kak, udah berapa lama sih kakak menjadi seorang interpreter nih? Oke, jadi saya itu baru lulus tahun 2019, akhir September. Nah, setelah itu saya dapat panggilan sekitar sebulan setelah itu, dan saya mulai kerja, dan sampai sekarang udah mau hampir setahun. Jadi kurang lebih pengalaman saya di bidang interpreter itu untuk sebuah perusahaan itu udah 1 tahun ya. Tapi sebelumnya, sewaktu saya masih kuliah di semester 6, semester akhir itu,
saya sempat pernah menjadi LO, liaison officer di sebuah kerjasama antara Korea dengan Indonesia itu membangun rumah di daerah Cilegon juga, dan itu sama juga saya menerjemahkan bahasa Korea ke Indonesia dan sebaliknya. Nah, oh iya Kak, karena Kakak sangat punya banyak pengalaman nih di bidang ini, saya nih pengen tahu nih pengalaman lain Kakak sebagai seorang interpreter, mungkin pengalaman yang paling mengesankan selama interpreting, ada gak? Tentunya ada. Jadi pertama kali saya nge-interpreter itu tadi yang saya ceritakan, itu sebagai LO di acara volunteer. Itu saya bulan Januari tahun 2019 setelah saya pulang dari Korea. Jadi after saya student exchange, saya pulang ke Indonesia itu saya ikut kegiatan volunteer itu, dan itu kegiatan sukarela, sama sekali kita tuh nggak dibayar, benar-benar kita siapa yang mau ikut gitu kan, dan itu juga ada seleksinya. Terus abis itu saya juga pernah intern di perusahaan medical. Nah itu tantangan juga sih buat saya, karena selama saya belajar bahasa Korea itu kan ya bahasa yang kita gunakan di perusahaan yang tempat saya intern dan sehari-hari yang biasa saya gunakan di kampus itu berbeda banget, karena itu kan perusahaan medical gitu, jadi banyak banget kosakata yang masih asing ya menurut saya. Jadi kayak tantangannya itu saya harus kembali banyak belajar terus kan. Terus sampai setelah saya lulus itu saya juga pernah dapat panggilan interpreter pada acara elektrik gitu. Jadi itu berbagai perusahaan Korea di bidang listrik itu mereka datang ke Indonesia untuk mempromosikan beberapa macam produk seperti produk listrik, misalkan KWH seperti itu. Nah itu saya pernah menjadi interpreter selama 4 hari, dan itu pertama kali pengalaman saya banget, itu dari pagi sampai sorenya interpreter. Itu pengalaman yang luar biasa sih, karena masih berkesan banget. Sangat-sangat terkesan ya Kak. Nah sekarang saya pengen tahu nih, apakah ada pengalaman yang kurang mengenakan atau yang bikin gak mood selama bekerja di bidang ini Kak? Oh tentu, pasti ada. Selama kita kerja pasti ada aja entah itu kesalahan ya atau apa gitu. Pas saya juga pertama kali interpreter di acara volunteer itu saya tuh masih getar-getar gitu, masih kayak ketakutan. Tapi itu benar-benar first time saya banget gitu terjun gitu. Dan saya itu waktu itu nge-interpreter mahasiswa Korea. Jadi saya tuh masih malu banget, karena kayak saya merasa kayak aduh, saya mampu nggak ya gitu kan berkomunikasi dengan mereka gitu kan. Takutnya saya nggak terlalu paham apa sih yang mereka omongin. Jadi setelah mendengar cerita dari kakak ini, saya rasa bekerja di bidang ini tuh ada susah senengnya gitu ya Kak. Ada tantangannya, ada benar, ada yang mengesankan. Nah, sekarang kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang pengen cari pekerjaan. Mungkin adakah yang ingin Kakak sampaikan sebagai seorang interpreter untuk orang-orang yang mungkin ingin bekerja di bidang ini? Saya sebagai senior setahun di atas, berapa tahun ya, gitulah. Hanya ingin sarannya saya juga bingung, karena saya sebenarnya juga masih belajar. Cuman menurut saya nih, ya kalau misalkan ada kesempatan, entah itu di mana gitu, mau acara kegiatan sukarelawan atau itu kegiatan interpreter dalam sebuah acara gitu, dicoba aja terus. Jangan kalian tuh ngerasa takut
takut gitu kan, takut nggak bisa, takut salah gitu. Iya. Justru kalau misalkan kalian melawan rasa takut itu, kalian tuh bakal akan terus tertantang, dan kedepannya juga nanti itu tuh akan jadi hal yang biasa gitu. Iya. Intinya tuh penting belajar ya Kak, belajar sesuatu yang baru dan jangan takut buat nyoba gitu. Iya, benar banget. Jangan takut buat nyoba, nekat aja. Ya. Nanti slowly tuh bakal jadi kebiasaan. Oh iya Kak, Kakak kan udah sering banget nih ya nerjemahin. Mungkin Kakak bisa sebutin nih hal-hal yang perlu dilakukan atau disiapkan saat sedang menerjemahkan ataupun sebelum menerjemahkan. Misalnya seperti mencatat di note atau sebagainya. Mungkin berdasarkan pengalaman Kakak apa aja sih? Jadi pas pengalaman saya itu jadi LO volunteer itu, tentunya saya udah mempersiapkan tuh kan, nanti apa saja sih yang mau saya bicarakan gitu kan. Karena itu volunteernya nyangkut pada bidang konstruksi ya, membangun rumah, jadi otomatis saya mencari kosakata yang berhubungan dengan konstruksi, bangun rumah. Terus yang kedua itu menurut saya persiapan mental. Iya betul. Karena kita menghadapi orang banyak. Nah, kalau untuk hal-hal yang seharusnya nggak dilakuin saat interpreting tuh apa aja sih Kak? Mungkin pas interpreter itu kita menggunakan bahasa itu sesuai dengan kegiatan kita ya. Misalkan saya waktu acara volunteer gitu, saya nggak terlalu menggunakan bahasa yang terlalu formal atau yang terlalu baku gitu kan. Saya menggunakan bahasa yang santai aja, namun itu bahasanya tuh mudah dimengerti dan sopan gitu kan. Intinya jangan terlalu banyak ini ya Kak, pokoknya bahasa yang mudah dipahami gitu. Mungkin jangan gugup juga kali ya. Dipahami oleh semua orang. Iya, Jangan itu terlalu penting sih. Nanti takutnya salah nerjemahin kalau kegugup gitu. Ya, benar banget. Persiapan mental itu paling utama dah pokoknya. Ya, benar. Wah, pokoknya ngobrol sama Kakak ini sangat bermanfaat banget ya. Kita banyak tahu tentang bidang interpreter ini. Ya, Banyak manfaatnya, banyak dapat ilmu. alhamdulillah kalau bisa sharing ya. Soalnya seneng banget ya kalau sharing-sharing kayak gini tuh. Iya, bener. Biar orang-orang juga pada tahu gitu kan. Oke Kak, jadi inilah akhir dari sesi wawancara ini. Makasih banget nih Kak udah sharing-sharing ilmu tentang interpreter. Iya, sama-sama juga. Udah berbagi. Saya mohon maaf nih apabila ada kesalahan. Dan saya sangat berterima kasih banget untuk Kak Filian yang udah mau diwawancarai. Ya, sama-sama. Saya juga. Semoga semakin lancar dan sukses ya Kak. Amin, iya. Baiklah Kak, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Sukses terus ya Kak.